Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana amal saleh begitu dicintai oleh Allah di dalamnya. Kebaikan memakmurkan rumah Allah yang pahalanya begitu besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril haji al muhrim." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, dalam rangka menunaikan sholat wajib berjamaah di masjid, maka pahalanya adalah seperti pahala orang yang berhaji dan berihram. Dan juga kita dihimpun oleh Allah dalam kebaikan duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu itu adalah kebaikan yang sangat besar. Kata Nabi dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, "Man ghada ilal masjid la yukhrijuhu illa ilmun yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa ajruhu ka ajril haji." Siapa yang keluar dari rumahnya, tidaklah dia keluar kecuali dalam rangka mengajarkan ilmu ataukah mempelajari ilmu, maka pahalanya adalah seperti pahala haji. Maka alhamdulillah kita dihimpun oleh Allah dalam kemuliaan yang begitu banyak. Kemuliaan waktu, kemuliaan amal. Mudah-mudahan berbagai kemuliaan ini semakin meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada para sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, sehingga kita kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang dihimpun oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita sampai pada kitabun nikah wa adabihi wa ma yata'allaqu bihi. Ya, kitab tentang pernikahan, adab-adabnya serta hal-hal yang terkait dengannya. Ya, sebuah pembahasan yang disenangi oleh kebanyakan penuntut ilmu di level manapun. Ya, ketika kita masih tsanawiyah atau SMP, kemudian belajar fikih, maka yang kita nanti-nantikan adalah kitabun nikah. Kemudian naik ke tingkat aliyah atau SMA,
Ya, kemudian lagi-lagi belajar fikih. Yang paling dinantikan juga kitabun nikah. Kemudian kita lulus dari pesantren, melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, belajar kitab fikih lagi. Maka lagi-lagi pembahasan yang ditunggu adalah kitabun nikah. Ya, bahkan sampai kita sudah berkeluarga seperti ini, ya, kemudian mengkaji kitab fikih, yang paling disenangi juga kitabun nikah. Maka insya Allah ini pembahasan yang sangat, ya, kita sukai. Jemaah dimuliakan oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali, la yakhtaliful ulama fi anna nikaha mustahabbun wa mandubun ilaih. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa pernikahan itu dianjurkan dan hendaknya seseorang didorong kepadanya. Maka kalau kita punya anak, usia sudah matang, ya, penghasilan pun ya ada meskipun belum mapan, maka hendaknya kita orang tua mendorongnya ke arah pernikahan. Apa sebabnya? Menikah ini penting sekali. Maka seorang sahabat yang mulia namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sampai mengatakan, laulam yabqa min ajali illa asyratu ayyam, kalau seandainya ajalku tidaklah tersisa kecuali tinggal 10 hari. Ya, seseorang sakit misalnya, kemudian divonis oleh dokter, umur bapak tinggal 10 hari. Ya. Maka kata beliau, la tazawwajtu makhafatal fitnah. Maka tentu aku akan menikah karena aku takut terhadap fitnah. Padahal siapa yang meragukan keimanan seorang sahabat yang begitu mulia, Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang ahli Quran, yang Rasulullah perintahkan para sahabat yang lain untuk mempelajari Quran itu diantaranya dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dan di zaman itu fitnah tidak sedahsyat zaman kita hari ini. Internet belum lahir, maka paling tidak, ya, pandangan seseorang masih terjaga. Orang-orang saleh zaman itu lebih dominan dibanding orang-orang fasik. Masjid zaman itu semarak, kajian hadis di mana-mana. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau di zaman yang begitu mulia, zaman terbaik, zamannya sahabat, masih takut terhadap fitnah, apalagi zaman seperti zaman kita hari ini, ya. Kemudian katsirul fadail, keutamaannya banyak. Nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya, wa fihi fawaid, dan di dalam pernikahan itu terdapat faidah-faidah yang sangat banyak. Ya. Minha, di antara faidah itu yang pertama al-waladu, yaitu lahirnya anak. Li'annal maqsuda baqa'un nasli, karena tujuan di antara pernikahan itu adalah lahirnya keturunan. Wa fihi fawaidu mahabbatillahi ta'ala bisa'yi lidzalika liyabqa jinsul insan. Ya, dan di dalamnya terdapat faidah mahabbatullah, dicintai oleh Allah. Menikah itu dicintai oleh Allah. Maka orang yang menikah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabqa jinsul insan, ya, dalam rangka mengekalkan eksistensi manusia. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah,
kalau kita menikah, maka di antara motivasinya adalah ya melestarikan keturunan manusia. Dan ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau memilih jodoh, di antara pertimbangannya kata Nabi adalah tazawwaju al-wadud al-walud. Ya, menikahlah kalian dengan wanita yang wadud. Ya, dari kata wud, penuh cinta. Kemudian al-walud, ya, yang banyak melahirkan keturunan. Wadud, ya, walud ini adalah shaygat mubalaghah, ya, artinya yang banyak cintanya, yang banyak anaknya, ya. Jadi motivasi pernikahan diantaranya adalah keturunan. Dan kalau kita membaca sirah para nabi, maka doa-doa mereka itu diantaranya adalah mohon keturunan, ya. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Doanya ya Maryam, Rabbi habli, doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang baik. Ya. Kemudian doanya orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang Maha Ar-Rahman, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam surat Al-Furqan, apa ciri-ciri ibadur rahman itu? Adalah ya walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istri kami, anak-anak kami adalah qurratu a'yun bagi kami, penyejuk hati. Maka Imam Hasan Al-Basri ditanya, wahai Imam, apa tanda istri dan anak kami adalah qurratu a'yun bagi kami? Ya, kata beliau, idza ra'aitahum fi ta'atillah, kalau kalian melihat mereka berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah dimuliakan oleh Allah, untuk mendapatkan keturunan itu Allah hadirkan jalan yang halal, jalan yang penuh dengan kebaikan, jalan yang diridhai dan diberkahi oleh Allah, yaitu jalan pernikahan. Ya, selain itu maka jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Eropa hari ini, orang untuk mendapatkan keturunan, ya, maka tidak harus menikah. Maka kita membaca ada pemain bola terkenal, ya, istri nggak punya, tapi anak punya. Hidup serumah bertahun-tahun tanpa ikatan pernikahan. Kalau di negara kita itu disebut kumpul apa, Pak? Ya. Sampai tidak dinisbahkan kepada manusia, tapi dinisbahkannya kepada hewan. Saking jeleknya perilaku seperti itu. Maka Islam tidak meridhai perilaku semacam itu. Islam menghadirkan solusi yang penuh keberkahan, yaitu solusi yang bernama ya an-nikah, pernikahan. Maka ini jalannya para nabi. Kata Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kamu, dan kami jadikan untuk mereka itu istri-istri dan keturunan-keturunan. Ya, jadi jalannya para nabi itu adalah pernikahan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di antara perkara yang beliau senangi dari perkara dunia adalah pernikahan. Kata Nabi, hubbiba ilayya min umuri dunyakum at-tibu wan nikah. Dijadikan kesenangan bagiku dari urusan dunia kalian, dua perkara. Kata Nabi, yang pertama tib, wewangian. Nabi itu cinta terhadap wewangian. Maka di antara sunnah adalah tatayyub, memakai minyak wangi. Terutama kalau kita berada di hari Jumat hendak pergi ke masjid, maka di antara sunnah adalah tatayyub, memakai wewangian. Ini sunnah Nabi yang mulia, perkara yang sangat disenangi oleh Nabi. Yang kedua kata beliau, an-nikah, yaitu pernikahan. Maka kata Imam Al-Qurtubi, hadhil ayah dalilun ala targhib fin nikah. Ayat ini isyarat tentang dorongan untuk menikah, karena Allah menjadikan jalan yang disukai oleh para nabi itu adalah jalan pernikahan. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim terkait ayat tadi, kata beliau bahkan hadhil ayah dalilun ala tafdhilin nikah ala nawafil. Ayat ini memberi isyarat bahwa menikah itu lebih afdal dibanding ibadah-ibadah sunnah, lebih afdal dibanding sholat sunnah, puasa sunnah. Apa di antara argumen beliau? Karena Allah pernah perintahkan Nabi Musa untuk menikah. Kemudian bagaimana maharnya Nabi Musa itu? Nabi Musa itu disuruh mengabdi 8 tahun. Tapi kalau disempurnakan 10 tahun maka lebih baik. Disuruh apa? Disuruh menggembala kambing. Orang menggembala kambing dalam waktu 10 tahun itu lama apa sebentar, Pak? Lama sekali. Itulah maharnya Nabi Musa alaihissalam. Coba kalau pengurus Masjid Al-Hidayah misalnya, ketua DKM, punya putri, lalu dipinang, kata beliau, kamu kalau ingin jadi mantu saya, kamu harus ngabdi jadi marbot di Masjid Al-Hidayah minimal 10 tahun. Itu kira-kira perjuangan yang ringan apa yang berat, Pak? Begitu Nabi Musa untuk menikah, perjuangannya berat. Maka ini isyarat pernikahan itu lebih afdal dibanding sekedar ibadah-ibadah sunnah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi di antara tujuan pernikahan itu adalah memiliki keturunan. Dan mengapa para nabi doa-doa mereka di antaranya adalah memiliki keturunan? Karena memiliki keturunan yang saleh ini sebuah kebaikan yang besar dari dunia hingga akhirat. Kita akan meraih kebaikan itu tidak hanya di dunia tapi hingga akhirat kita. Betapa banyak di dunia seseorang mulia itu disebabkan anaknya. Kalau kita baca biografi ulama-ulama kita, banyak ulama itu yang anaknya lebih terkenal, lebih populer, lebih alim dibanding orang tuanya. Mari kita lihat di abad kedua Hijriyah ada ulama besar namanya Imam Abdullah ibnu Mubarak. Beliau ulama besar, saudagar kaya raya, mujahid fi sabilillah. Maka tahun depan berhaji.
Beliau kalau berhaji tidak berangkat sendiri, tapi beliau berangkatkan tetangga-tetangga fakir, miskin, ya, para penuntut ilmu, termasuk para ulama yang tidak mampu berangkat haji, dihajikan oleh beliau. Jemaah dimuliakan oleh Allah, siapa ayahnya Abdullah ini? Namanya Mubarak. Mubarak itu hanyalah tukang kebun delima milik seorang qadhi, ya. Tapi masya Allah, namanya hingga hari ini disebut oleh kaum muslimin. Apa sebabnya? Karena ayahnya ulama besar, yaitu Abdullah. Maka disandingkan Imam Abdullah ibnu Mubarak, ya. Kita mundur abad kelima, Imam Al-Ghazali yang menulis Ihya Ulumuddin, ya, kemudian diringkas, ya, oleh Al-Imam Ibnul Jauzi menjadi Minhajul Qasidin, kemudian diringkas lagi oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjadi Mukhtasar Minhajil Qasidin yang kita kaji, ya, di majelis yang mulia ini. Jemaah dimuliakan oleh Allah, siapa Imam Ghazali itu? Ya, nama aslinya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, ya. Jadi namanya Muhammad bin Muhammad. Ayahnya disebutkan itu hanyalah seorang pengrajin bulu domba, ya. Tapi masya Allah, namanya hingga hari ini terkenal disebabkan apa? Memiliki anak yang alim, dijuluki Hujjatul Islam, hujjahnya Islam. Kita mundur abad ke-7, ya, Al-Imam An-Nawawi yang kita semuanya berinteraksi dengan karya beliau. Ada Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Azkar, kumpulan daripada zikir-zikir, ada, ya, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, kemudian dan lain sebagainya. Siapa Imam Nawawi itu? Namanya Abu Zakaria, ya, Yahya bin Syaraf. Jadi nama aslinya Yahya, nama kunyahnya Abu Zakaria. Nama bapaknya dia Syaraf. Syaraf ini hanyalah seorang pedagang, tapi masya Allah namanya hingga hari ini masyhur, mulia. Apa sebabnya? Punya anak yang alim seperti Al-Imam An-Nawawi, ya. Begitu orang yang punya anak yang saleh, maka di dunia mulia, hingga di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kebaikan-kebaikan anaknya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya bahwa nanti di hari kiamat ada orang yang heran dengan kedudukannya yang begitu tinggi di surga Allah. Wa innar rajula la tu'jibuhu makanatuhu fil jannah. Ada orang yang heran dengan kedudukannya yang begitu tinggi di surga, kata Nabi. Fayuqalu anna lana hadza. Maka dia pun heran. Dia bertanya, ya Allah, dari mana semua ini? Dia merasa ibadahnya biasa-biasa saja, sholat jamaahnya ya biasa saja, kalau pas longgar ya jamaah, kalau lagi sibuk ya enggak. Duduk di majelis ilmu ya biasa saja, akhir pekan kalau pas tidak lagi ada, ya, kesibukan, maka dia berangkat ke masjid duduk di majelis ilmu. Kalau pas ada acara ya enggak. Qiyamul lail biasa saja, ya kadang kalau pas bangun qiyamul lail, kalau bablas ya enggak qiyamul lail, banyak bablasnya daripada qiyamul lailnya. Infak sedekahnya juga biasa. Dari mana dia mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi?
maka mengadu kepada Allah, ya Allah dari mana semua ini? Dijawab oleh Allah, bistighfari waladikalak, disebabkan istighfar, permohonan ampun dari anak-anakmu untukmu. Ya, ini kebaikan akhirat diperoleh disebabkan memiliki anak-anak yang saleh. Makanya kata Nabi dalam hadis yang sering kita dengar, idza mata bnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau seorang anak Adam wafat, terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, ya, sedekah jariyah. Bapak Ibu nyumbang untuk masjid, ini sedekah jariyah. Untuk pesantren, ya, wakaf baik tanah misalnya, atau wakaf mushaf Al-Quran, ini semuanya sedekah jariyah. Ini mengalir terus pahalanya hingga setelah kita meninggal dunia. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Kita punya ilmu, ya, tidak harus ilmu agama, termasuk ilmu-ilmu yang umum. Bapak punya keahlian bahasa Inggris, lalu mengajari santri-santri bahasa Inggris. Bapak punya keahlian komputer, lalu ngajari santri-santri komputer. Bapak punya keahlian ekonomi, kemudian mengajarkan para santri itu ilmu ekonomi, lalu ilmu itu mereka ajarkan kepada generasi berikutnya. Maka ini mengalir pahalanya hingga setelah kita meninggal dunia. Dan yang ketiga apa kata Nabi? Awaladin salih yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Dan kita bisa mendapatkan anak-anak yang saleh itu jalannya apa? Ya, pernikahan. Lalu kata Imam Al-Ghazali, wa fihi talabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi taktsiri man bihi mubahatuhu. Di dalam pernikahan juga terdapat cinta Rasulullah, ya. An-nikahu sunnati, nikah ini sunnahku kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak senang dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Ya, maka orang tidak menikah itu jelek. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yamna'u minan nikah illa ajzun au fujurun. Tidak ada yang menghalangi seseorang menikah kecuali 2. Ya, pertama ajzun, lemah dia. Kedua fujur, barangkali dia, ya, menyimpang. Jadi orang kok umur sudah cukup, penghasilan ada, ya, sudah mapan bahkan, tapi tidak segera menikah. Itu kata Umar kemungkinannya 2. Pertama lemah, ya, entah lemah syahwat atau lemah yang lainnya. Kedua adalah fujur, ya, durhaka, barangkali punya penyimpangan, maka harus segera diselamatkan. Jadi ini dicintai oleh Nabi. Mengapa Nabi cinta terhadap pernikahan? Ya, karena di antara yang membanggakan Nabi di hari kiamat kelak adalah jumlah umatnya yang banyak. Ya, maka kelanjutan hadis tadi, tazawwaju al-wadud al-walud, menikahlah kalian dengan wanita yang penuh cinta dan banyak anak. Fa inni mukatsirum bikumul yaum, ya, fa inni mukatsirun bikum, ya, yaumal qiyamah, karena aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak kelak di hari kiamat. Ditambah lagi ada sunnah-sunnah yang kita hanya bisa meraihnya dengan jalan menikah. Contoh, Pak, ya, sunnah yang kita semuanya tidak asing. Man igtasala yaumal jumu'ati wa ghassala, ya, thumma, ya, bakkara wa batakara, thumma dhahaba ilal masjid, ya, wadana ilal imam, ya,
kana lahu minal ajri, orang yang di hari Jumat dia mandi ya junub, artinya apa? Dia berhubungan dengan istrinya, lalu berangkat ke masjid, kemudian duduk di dekat imam, ya, bagaimana pahala yang dia raih? Ya, dia seperti qiyamul lail di malam harinya, puasa sunnah di siang harinya setahun penuh. Maka sunnah seperti ini bisakah kita meraihnya tanpa menikah? Ya, nggak bisa. Makanya pernikahan ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi talabut tabarruk bi du'ail waladis salih wasyafa'ati bi mautis saghir. Ya. Lalu kata Imam Al-Ghazali, di dalam pernikahan itu juga terdapat keberkahan doa anak yang soleh yang tadi sudah kita jelaskan, wasyafa'ah bimautis saghir, ya, dan syafaat pertolongan disebabkan wafatnya anak yang masih kecil. Bapak, ibu, ya, setelah menikah kemudian dikaruniai oleh Allah keturunan. Ketika anak masih kecil, belum balik, ternyata diuji oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Ini ujian yang berat, tapi di balik ujian itu terdapat hikmah yang besar. Apa di antaranya? Anak itu nanti akan menjadi syafaat untuk orang tuanya. Ya, dalam hadis disebutkan yajurru abahu wa ummahu hatta yudkhilahu Allahu wa abahul jannah. Ya, anak kecil yang wafat belum balik itu nanti di akhirat menarik tangan kedua orang tuanya. Dia tidak melepaskannya sampai Allah memasukkannya bersama kedua orang tuanya ke dalam surga. Ya, ini namanya syafaat. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab, ya, Abdullah bin Umar, sahabat yang terkenal ahli qiyamul lail. Sejak Nabi mengatakan nikmar rajulu Abdullah law kana yaqumu minal lail, sebaik-baik pemuda itu Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, kalau dia qiyamul lail. Maka sejak mendengar hadis Nabi itu, Ibnu Umar tidak pernah tinggalkan qiyamul lail hingga akhir hayatnya, baik safar maupun tidak, baik sehat maupun sakit, ya. Maka Ibnu Umar setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW itu pernah niat tidak akan menikah lagi, ya. Maka ditegur oleh Hafsah, saudarinya, ya. Hafsah ini putrinya Umar, yang juga istri Rasulullah SAW. Ditegur. Apa kata Hafsah? Tazawwaj, ya, menikahlah kamu. Apa di antara motivasi yang diberikan oleh Hafsah? Karena jika kamu nanti punya keturunan lalu diwafatkan oleh Allah, maka anak itu akan menjadi syafaatmu kelak di hari kiamat. Dan kalau anak itu tetap hidup, dia akan mendoakan kebaikan untukmu, ya. Jadi dua motivasi pernikahan yang diberikan oleh Hafsah kepada saudaranya, yaitu Abdullah bin Umar, apa Pak? Ya, punya keturunan. Ini penuh kebaikan. Kalaupun diwafatkan masih kecil, nanti menjadi syafaat di hari kiamat. Kalau hidup, maka mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, ya. Makanya jangan takut punya anak. Sebagian orang takut punya anak, ya. Khawatir tidak bisa mencukupi rezekinya, khawatir tidak bisa ini dan itu.
anak itu sudah membawa rezekinya sendiri. Ya. Anak itu rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah melarang manusia untuk menguburkan anaknya hidup-hidup, ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum, ya, wa iyyakum, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian membunuh anak-anak dikarenakan takut miskin, seperti kebiasaan jahiliyah di zaman dahulu. Dikubur anaknya, ya, takut miskin. Maka Allah menegaskan, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami memberi rezeki kepada kalian, ya, dan juga kepada mereka, maksudnya anak-anak itu. Maka satu ketika ada orang mengadu kepada Imam Hatim Al-Asam yang dijuluki Luqmanu hadhil ummah, ya, Luqman hakimnya umat ini. Saking banyaknya mutiara nasihat yang berharga yang keluar dari lisan beliau. Orang itu mengadu tentang banyaknya anak di rumahnya, sehingga hidupnya sulit, ya. Maka dia mengadu kepada Imam Hatim Al-Asam. Apa kata Imam Hatim Al-Asam? Coba absen siapa saja keturunanmu yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah, berikan kepadaku, biar aku yang ngasih rezeki. Akhirnya orang itu sadar, ya, bahwa setiap anak itu telah dijamin rezekinya oleh Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya, jadi nggak rugi punya anak itu. Ya, maka yang sudah, ya, menganggap sudah cukup, dimulai lagi, Pak. Ya. Karena punya anak itu nggak rugi. Kalau wafat jadi syafaat, kalau hidup mendoakan. Ya. Kemudian wa min fawaidin nikah, di antara faidah-faidah pernikahan yaitu at-tahassunu minasyaiton bidaf'i ghawailis syahwah, menjadi benteng dari tipu daya setan, ya. Dengan apa? Dengan menolak gelombang-gelombang syahwat. Di antara tipu daya setan itu adalah melalui syahwat, ya, melalui syahwat. Maka diriwayatkan setan itu rutin mengadakan pertemuan, ya, dengan pasukannya. Maka setan melaporkan prestasinya masing-masing. Saya berhasil mengganggu jamaah al-hidayah, ya, sehingga sholatnya nggak khusyuk. Itu biasa. Saya berhasil membuat jamaah al-hidayah ngantuk saat kajian. Itu biasa, kata pimpinannya. Tapi begitu ada setan lapor, saya berhasil memisahkan suami dari istrinya. Kamu hebat, ya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, ya. Di antara perilaku setan itu yang sangat besar di mata mereka, memisahkan suami dari istrinya. Apa sebabnya, Pak? Ketika seorang laki-laki tidak punya pasangan, maka besar sekali peluangnya terjatuh ke dalam fitnah. Makanya yang dikhawatirkan oleh seorang Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, ya, seandainya umurnya tinggal 10 hari dan dia tahu hari yang terakhir itu diwafatkan oleh Allah, maka apa kata beliau? Aku akan tetap menikah karena takut terhadap fitnah, ya. Jadi orang tidak menikah itu dikhawatirkan terjatuh dalam fitnah yang besar, ya. Pandangan yang haram,
perilaku yang haram, ya. Dan hari ini kita menyaksikan seseorang untuk terjatuh dalam dosa besar itu tidak perlu nunggu usianya dewasa. Usia baru belasan tahun kita menyaksikan betapa banyak anak-anak terjatuh dalam dosa besar. Ya, ada yang pergaulan bebas, ya, sampai tindakan ruda paksa yang viral itu kasusnya. Masya Allah. Makanya setiap kita hari ini patut memperhatikan anak-anak kita. Kalau usia sudah matang, ya, penghasilan ya ada meskipun belum tetap tapi ada, maka daripada terjatuh dalam fitnah, ya, nikahkan. Maka di antara hukum menikah itu ada yang wajib. Kapan seseorang itu wajib untuk menikah? Ketika dikhawatirkan terjatuh dalam fitnah zina, ya. Dan kita harus waspada dari fitnah yang satu ini. Jangan kita bermudah-mudah merasa aman. Oh, Ustaz, tenang Ustaz, saya ahli sholat jamaah 5 waktu di masjid, saya ikut kajian tahsin di Masjid Al-Hidayah, saya ikut kajian rutin Sabtu Ahad subuh di Masjid Al-Hidayah, ya. Jangan berbangga dengan itu. Saya sudah hafal juz amma, pasti aman Ustaz, ya. Setan nggak bisa nempel katanya, ya. Sudah setengah malaikat saya ini. Hati-hati. Dulu ada orang yang jauh lebih saleh dibanding kita. Dia disebut ahli ibadah. Ahli ibadah itu standarnya 2. Kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Bahkan dia mujahid fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, ya. Dia pun masih salah satu generasi terbaik, generasi tabi'in. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, namanya Abdah bin Abdurrahim, ya. Orang seperti itu yang hafal Quran 30 juz, enggak cuma juz 30, Pak. 30 juz hafal Quran. Hafalnya pun di dalam kepala. Kalau kita kan di luar kepala, ya. Ada yang hafal Quran di HP. Begitu HP-nya habis baterainya, hafalannya pun ikut habis, ya. Maka Abdah bin Abdurrahim ini ahli Quran, ahli ibadah, mujahid fi sabilillah, lengkap kebaikannya. Tapi coba lihat sejarah bercerita, dia akhirnya murtad, ya, disebabkan apa, Pak? Wanita, ya. Jadi fitnah wanita ini dahsyat. Ma taraktu fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Begitu kata Nabi. Tidak pernah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kalian para laki-laki seperti fitnahnya wanita. Imam Ibnul Qayyim mengkisahkan, ya, kisahnya muadzin. Muadzin ini sudah kumandangkan azan 40 tahun lamanya. Maka satu hari muadzin ini tidak menjaga pandangannya dari seorang wanita yang cantik jelita. Wanita itu kebelet ke kamar mandi. Dia bertanya, "Aina tariqu ila hammami min jab?" Pak, mana jalan ke kamar mandi minjab, ya, kamar mandi umum zaman itu disebut minjab. Maka muadzin ini menunjuk ke arah rumahnya. Itu loh kamar mandi umum. Maka wanita itu kemudian buru-buru masuk ke rumah yang ditunjuk. Muadzin tadi mengikuti dari belakang. Begitu wanita itu sudah masuk, maka muadzin itu ikut masuk lalu mengunci pintunya. Dia berniat jahat kepada wanita itu. Wanita itu sadar bahwa dia dijebak.
maka cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan berpura-pura. Maka wanita itu berkata, limadza la tashtari ma ladza minat ta'ami wasyarab? Mengapa kamu tidak membeli makanan minuman yang lezat untuk kita menghabiskan malam ini bersama-sama? Muadzin itu bersemangat. Dia mengira wanita itu mau dengannya. Maka dia keluar dari rumahnya menuju ke pasar, membeli makanan, minuman, cemilan, ya, teh, kopi, untuk menghabiskan malam bersama wanita itu. Saking semangatnya dia lupa mengunci pintu rumahnya. Begitu dia balik dari pasar, wanita itu sudah melarikan diri, sudah kabur, hilang dari rumahnya. Maka hatinya dipenuhi penyesalan karena ya cintanya kepada wanita itu tak sampai. Maka dia pun patah hati. Dia bersyair, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat ainat tariqu ila hammami min jab. Duhai wanita yang cantik jelita yang hari itu bertanya kepadaku, dia telah kelelahan, kemanakah jalan menuju kamar mandi umum? Akhirnya dia stres. Dia keluar dari rumahnya, dia tinggalkan semua kebaikannya. Dia tidak lagi azan di masjid, ya, tidak lagi ngurusi masjid. Dia sibuk mencari wanita itu kesana kemari sambil bersyair, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat ainat tariqu ila hammami min jab. Hingga setelah berbulan-bulan akhirnya ya datang sakaratul maut. Maka dia pun ditalqin, la ilaha illallah. Ternyata dia tidak bisa mengikuti kalimat itu. Dia terus menerus bersyair, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat ainat tariqu ila hammami min jab, sampai dia wafat dalam keadaan mengucapkan syair itu. Ya, ini dahsyatnya fitnah wanita. Makanya ya, pernikahan ini penting sekali. Wa fihi tarwihun nafsi wa inasuha bimukhalatatiz zaujah. Ya. Dan di dalam pernikahan itu ada merehatkan hati, ya, kemudian melembutkannya dengan cara bercampur dengan istrinya. Seorang laki-laki terkadang gejolak emosinya ya tinggi, naik. Maka bagaimana mengendalikan emosi itu supaya stabil? Di antara caranya adalah menikah. Maka anak muda biasanya emosional, ya, bujangan, banyak pikiran, ya, naik motor di jalan, wah itu emosinya nggak stabil. Tapi coba Pak lihat, kalau dia boncengin istri, lebih stabil apa tidak Pak? Stabil, ya. Ketika dia sendiri nyalip kanan kiri, lampu merah diterobos. Apa sebabnya? Nggak mikir anak istri, ya. Tapi begitu sudah boncengin istri, apalagi sudah ada bayi, nah itu kira-kira stabil apa tidak? Ya, stabil. Maka orang yang menikah ibadahnya insya Allah lebih khusyuk, ya. Pemuda belum nikah, terkadang di saat dia sholat maka pikirannya kemana-mana, ya. Imam hafiz Quran 30 juz, mutqin, kuat hafalannya, tapi begitu papasan dengan santriwati, setelah itu mimpin sholat maghrib, ya, maka al-kafirun pun lompat-lompat, ya. Surat-surat pendek lupa. Setelah itu ditanya, Ustadz kok beda maghrib ini kenapa?
Tadi ketemu santriwati, Pak. Nah, makanya menikah ini membuat hati seseorang stabil, emosinya stabil, kekhusyukannya stabil. Wa minha tafrighul qulubi an tadbiril manzil wa takaful bihi bi syughlit tabakhi wal kanasi wal furushi wa tanzifil awani wa tahyiati asbabil aish. Kemudian di antara manfaat menikah yaitu melapangkan hati dari kesibukan mengurus rumah. Ya, masak sendiri, nyuci sendiri, ya, nyapu sendiri, ngepel sendiri, tidur sendiri, ya, nanti lama-lama stres sendiri. Ya, maka dengan menikah dia melapangkan hatinya dari semua kesibukan tadi. Wa takaful bihi bi syughlit tabakhi wal kanasi wal furushi wa tanzifil awani wa tahyiati asbabil aish. Dan dia tidak perlu melakukan kesibukan-kesibukan seperti memasak, menyapu, ya, mencuci tikar, membersihkan perabotan, ya, dan menyiapkan asbab-asbab kehidupan. Maka bujangan itu lihat, Pak, hidupnya cenderung berantakan. Baju habis dipakai digantung, ya, dia bilang nanti saya pakai lagi. Nah, itu mencurigakan. Dari Idul Fitri ketemu Idul Adha, baju itu masih gantung di kamar. Begitu bujangan. Tapi coba ketika dia menikah, ya, baju habis dicuci, baju habis dipakai, dia gantung, ya, pulang sudah bersih, sudah disetrika. Ya. Perkataan laki-laki yang paling sulit dipercaya itu, nah, nanti saya pakai lagi. Ya. Nah, wanita paham akan itu. Jadi begitu lihat baju digantung, langsung dicuci. Ya. Fa innal insan yata'adzaru alaihi aktsara dzalika ma'al wahdah. Manusia itu merasakan berat mengurus semua itu sendirian. Ya, begitu kata Imam Ghazali, masak sendiri, nyuci sendiri, ya, nyapu, ngepel sendiri, tidur sendiri, itu berat. Tapi kalau dia menikah, ya, dia punya istri, ya, bukan berarti nanti istrinya kemudian jadi mesin cuci, tidak. Jadi pembantu, tidak. Tapi paling tidak dia mengerjakan bersama-sama, kan indah. Nyapu kalau sendiri stres, ngepel sendiri stres, tapi kalau berdua kan indah, Pak. Ya, ini pentingnya menikah. Walau takaffala bihi ladha'a aktsaru awqatihi. Kalau dia kerjakan sendiri, maka habis waktunya. Dia tidak sempat, ya, mengerjakan ibadah sunnah, tidak sempat menghafal Quran, tidak sempat menghafal hadis-hadis Nabi, ya, bahkan terkadang telat bangun subuh. Apa sebabnya? Ya, kelelahan. Boro-boro qiyamul lail, kadang subuh kesiangan. Apa sebabnya, Pak? Ya, karena hidupnya tidak terarah. Maka kalau dia menikah, hidupnya menjadi terarah. Walam yatafarragh lil ilmi wal amal. Dia tidak sempat mencari ilmu, tidak sempat bekerja. Fal mar'atus salihatu aunun 'alad din bihadhihi tariqah. Maka wanita yang salihah itu penolong, ya, bagi agama kita dengan jalan ini. Dia menjadi partner bagi suaminya, partner untuk membersihkan rumahnya, mencuci pakaiannya, memasak makanannya. Ikhtilalu hadhil asbab syawaghilun lil qalbi. Maka error dari aspek ini itu bisa mengganggu hati, ya. Maka wanita yang salihah,
di antara cirinya adalah mau membantu suaminya di dalam mengurus rumahnya. Ya. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, manusia yang ditakuti setan. Kata Nabi, kalau Umar melewati jalan, di situ banyak setan, maka setan lari karena takut sama Umar. Coba, manusia sehebat Umar, di rumahnya diceramahi istrinya. Ya, nah, ini hebatnya wanita. Rupanya sejak zaman sahabat wanita itu sudah hebat. Sekali berumar diceramahi. Saat itu Umar adalah Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum muslimin. Maka datanglah seorang laki-laki hendak melaporkan kepada Umar, mengadukan perilaku istrinya yang sering memarahinya. Begitu sampai di rumah Umar, dia mendengar Umar ini dimarahi istrinya. Maka laki-laki itu tidak jadi mengadu kepada Umar. Dia kemudian hendak pulang. Umar melihatnya lalu memanggilnya. Mengapa kamu tidak jadi kemari? Ya, kata laki-laki itu, wahai Umar, aku datang kepadamu hendak mengadukan istriku. Rupanya aku mendapatimu dimarahi oleh istrimu. Apa jawaban Umar, Pak? Nah, ini renungan penting untuk para istri. Jawaban Umar sederhana sekali. Ya, bagaimana mungkin aku tidak sabar? Dialah yang memasak makananku. Dialah yang mencuci pakaianku. Dan dialah yang menyelamatkanku dari yang haram. Tiga ini kalau disimpulkan apa, Pak? Dapur, sumur, kasur. Maka tiga perkara ini bukan kehinaan bagi wanita, justru itu kemuliaan bagi wanita. Ya. Itulah yang membuat seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia yang ditakuti oleh setan, yang di zamannya Islam itu berkembang dari timur hingga ke barat. Ya. Dua peradaban hari itu tunduk kepada Islam. Di barat Romawi, di timur Persia. Itu terjadi di zaman siapa? Umar bin Khattab. Tapi sabar diceramahi istrinya. Apa alasannya, Pak? Tiga. Dapur, sumur, kasur. Ya, maka kalau bapak emosinya sedang tidak stabil, ya, kerjaan kantor numpuk, masalah sampai ke ubun-ubun, terbawa sampai ke rumah, lalu emosinya naik di depan istri, maka renungkan tiga perkara ini, Pak. Apa renungannya? Dapur, sumur, kasur. Ya, bagaimanapun kekurangan istri kita, dialah yang memasak makanan untuk kita. Kalau kita gaji koki, itu murah apa mahal, Pak? Ya, maka kita makan gratis setiap hari, ya, minimal 3 kali, bahkan terkadang lebih, dengan menu yang bervariasi, gratis. Itu jasa siapa? Istri. Kemudian kita kalau membayar orang atau laundry misalnya, itu biayanya murah apa mahal, Pak? Mahal, per kilo. Itu yang murah, ya. Coba sebulan itu berapa kalau kita laundry tiap hari? Maka alhamdulillah pakaian kita rapi, bersih, ya. Rumah kita bersih, itu jasanya siapa? Istri. Dan yang ketiga, kita selamat dari yang haram, ya, selamat dari zina, selamat dari pandangan yang haram, itu disebabkan punya apa? Istri. Inilah beberapa faidah daripada menikah, dan insya Allah masih ada faidah-faidah yang lain yang akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, kalau tidak ada saya tutup. Tadi disebutkan kalau salah satu tujuannya itu nikah punya anak. Misalnya sudah berjalan berapa lama nggak punya anak gitu ya. Terus kita periksa salah satu mungkin mandul atau gimana. Itu boleh nggak cerai karena itu atau Baik. Ya. Di antara tujuan pernikahan seperti ayat 21 surat Ar-Rum yang saya baca di muqaddimah tadi, yaitu mendapatkan as-sakinah, ya, ketentraman hati. Ketentraman hati itu diantaranya adalah memiliki keturunan. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan untuk kalian pasangan, ya, agar kalian merasa tentram kepadanya, dan Allah jadikan di antara keduanya mawaddah, cinta, ya, warahmah, kasih sayang. Jamaah dimuliakan oleh Allah, maka ketika tujuan ini tidak tercapai, Islam menghadirkan solusi, ya. Apa di antara solusi itu? Solusi ini boleh diambil, boleh tidak, yaitu at-tolak, ya, perceraian. Kalau seorang suami merasa tujuan pernikahannya tidak tercapai, kemudian menceraikan istrinya, maka cerai ini adalah salah satu solusi yang Islam hadirkan. Ya, betapa bahayanya kalau perceraian ini dilarang, padahal suami istri sudah tidak ada kecocokan, tujuan pernikahan tidak lagi tercapai, bahkan dikhawatirkan terjadi fitnah yang besar di antara keduanya. Maka akhirnya kalau tidak diberi solusi perceraian, ya, suami istri terjatuh dalam keburukan yang besar. Keduanya saling menyakiti, bahkan tidak jarang seperti yang kita dengar di berita-berita ada yang sampai membunuh satu sama lain. Ya, maka tolak perceraian ini salah satu solusi, dan di antara sebabnya adalah karena terdapat uyubun nikah, ya, aib-aib pernikahan. Apa di antara aib pernikahan? Kalau kita baca kitab-kitab fikih, ya, di antaranya adalah mandul, tidak memiliki keturunan, maka boleh dicerai. Kalau pertanyaannya boleh apa tidak? Boleh, ya. Tapi seandainya kita bersabar, ya, menjaga ikatan pernikahan, karena ikatan pernikahan ini ikatan yang berat, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, kata Allah. Seorang laki-laki halal dengan wanita yang sebelumnya haram baginya, itu karena diikat dengan kalimatullah, kalimah Allah, ya. Dia sabar, ya, apalagi usia pernikahannya belum lama, ya, baru 3 tahun, 5 tahun, ya, maka jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Ikhtiar yang maksimal, baik ikhtiar lahir maupun batin, ya. Ikhtiar yang lahir, ya, secara medis, ya, mengkonsumsi vitamin-vitamin yang menyuburkan misalnya. Secara non medis diantaranya bersedekah, diantaranya beristighfar, ya. Termasuk ini momentum kurban, diantaranya apa, Pak? Berkurban, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai keturunan oleh Allah, Nabi Ismail, itu saat usianya 86 tahun. Kemudian diperintahkan menyembelih Ismail
itu saat usia Nabi Ismail 13 tahun. 86 tambah 13 berapa Pak? 99 tahun. Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya. Nabi Ibrahim taat. Maka setahun setelah itu Allah karuniai keturunan, yaitu lahirnya Ishak dari istri yang bernama Sarah. Maka dari perjalanan Ibrahim ini, ulama menyimpulkan orang yang berkurban dibahagiakan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ulama namanya Imam Abu Hatim, itu sampai rela berhutang untuk bisa kurban. Saat musim kurban tiba, ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah seperti ini sudah tiba, duit nggak ada. Maka beliau rela berhutang untuk kurban. Apa argumen beliau, Pak? Ini menarik. Ayat 36 surat Al-Hajj. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Kambing dan unta itu kami jadikan untuk kalian sebagai syiar-syiar Allah. Di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Allah redaksikan dengan isim nakirah, khair. Isim nakirah itu diantara faidahnya adalah menggambarkan sesuatu yang umum. Artinya kebaikan yang diperoleh oleh seseorang dengan kurban itu kebaikan yang banyak. Kebaikan dalam rezeki, kebaikan dalam keturunan, kebaikan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Maka untuk mendapatkan itu beliau rela berhutang, ya, dalam rangka berkurban. Ini kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.